Om Swastiastu, Kabe selamat mingulatai, salam sujud karena melempang, salam kasih Tuhan Sang Hyang Widi menyertai kita. Apa kabar anak-anak malam ini? Baik, Pak Guru. Baik, Pak. Senang sekali pada malam hari ini tentunya kita bertemu yaitu di pembelajaran pendidikan agama Hindu. Dan dalam kesempatan kali ini Bapak akan absen dulu ya anak-anak. Ketut Putri Astini ada? Hadir, Pak. Ya. Niputu Era Pertiwi ada? Hadir, Pak. Igusti Kade Darsana ada? Hadir, Pak. Jadi kelas 5 ini lengkap semua ya anak-anak ya. Gimana? Kita udah siap belajar anak-anak? Sudah, Pak Guru. Jadi seperti biasa, sebelum daripada kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu ada salah satu peserta didik yang memimpin doa untuk kita. Boleh siswa Putri Astini untuk memimpin doa untuk kita? Baik, Pak. Teman-teman, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa sejenak untuk memohon kepada Tuhan pembelajaran dilancarkan. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Putri Astini sudah memimpin doa. Ya. Jadi pada pembelajaran malam ini Bapak Guru akan menyampaikan materi ya tentunya yang ada di kelas 5 yaitu berkaitan dengan unsur-unsur pembentuk alam semesta. Nah, di mana materi unsur-unsur pembentuk alam semesta ini tentu memiliki tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama nanti peserta didik mampu menjelaskan pengertian alam semesta. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan proses terbentuknya alam semesta. Nah, di sini ada Bapak Guru bagikan asesmen awal yang mana ini untuk dijawab oleh peserta didik, di mana nanti bagi nilai yang tertinggi akan dikelompokkan dengan nilai yang rendah, sehingga nilai yang tinggi ini akan menjadi tutor bagi teman yang nilainya rendah. Ya, dikelompokkan. Gimana, udah siap lembaran ininya? Ya, Pak. Siap. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, silahkan dikerjakan. Pokoknya yang sebisa aja ya. Pemahaman serta didik gimana tentang 6 pertanyaan ini. Yang pertama, apakah kalian mengetahui tentang makrokosmos? Yang kedua, apakah kalian mengetahui mikrokosmos? Yang ketiga, apakah kalian mengetahui tentang guana? Yang keempat, apakah kalian mengetahui tentang alit? Yang kelima, apakah kalian mengetahui tentang buana agung? Dan yang keenam, apakah kalian mengetahui tentang purasa? Ya. Anak-anak silahkan dikumpul tugasnya ya. Ya, langsung dikumpul. Langsung Bapak nilai ya. Oke. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Jadi berdasarkan ini udah Bapak periksa, berdasarkan hasilnya nanti Ibu Putri duduk dekat Darsana Kade ya. Iya. Ibu Putri Era sendiri ya, karena nggak ada temannya. Iya, Pak. Nah, sekarang siap nggak kita mulai belajar? Ya, Pak Guru. Iya, Pak. Sekarang kita akan belajar mengamati sebuah gambar. Nah, di slide ini anak-anak pasti melihat ada sebuah gambar nih. Ada terlihat nggak? Ada, Ya, Pak. ya. Nah, lalu apa yang anak-anak pikir tentang gambar ini? Menjelaskan tentang apa ini? Gambar ini ada apa aja? Tentang bumi. Bumi. Terus apa lagi selain dari bumi itu? Terlihat apa? Semesta, Pak. Ada, Semesta, ya. Ada mataharinya, ada Pak. matahari. Matahari, Pak Guru. Matahari atau bulan itu? Ini bulan di bawah kayaknya itu yang Di di atas bawahnya. matahari. Nah, berarti di situ Ada bintangnya juga, berarti kelap-kelip. lengkap ya. Jadi apa yang anak-anak didik sebutkan tadi semua benar. Jadi ada planet, ada matahari, ada bintang, ada langit, dan
keseluruhan itu merupakan dalam agama Hindu itu disebut dengan alam semesta. Semesta. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang alam semesta dalam agama Hindu. Nah, di dalam agama Hindu, alam semesta itu diistilahkan dengan Buana Agung ya anak-anak ya. Pernah mendengar nggak kata Buana Agung? Nggak pernah ya mungkin ya, karena kita baru mulai Agungnya belajar. saja, Pak, pernah Agung. mendengar. Oh, pernah mendengar ya. Tapi nggak tahu arti. Oh iya, nggak apa-apa, karena kita baru belajar ya. Ini materi baru di kelas 5. Nah, untuk definisi dari Buana Agung yang serta didik, sebenarnya Buana Agung ini tentu secara etimologi kata berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata Buana dan Agung. Buana itu adalah alam, sedangkan Agung itu adalah besar, luas. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa Buana Agung itu adalah jagat raya atau alam besar. Di mana kalau dalam istilah lain itu disebut dengan bahasa ini adalah makrokosmos. Nah, di dalam Brahmana Purana disebut sebagai Brahmanda, yaitu telur Brahman. Nah, tadi kan sudah Bapak jelaskan tentang definisi dari Buana Agung itu adalah alam yang luas ya, alam yang besar. Peserta didik tahu nggak contoh dari Buana Agung itu apa aja? Yang peserta didik tahu apa? Ayo. Gunung, Pak. Gunung, Ya. oleh besar. Bumi, tempat kita tinggal. Nih, ya apalagi. Ya. Sebenarnya ada Apalagi? banyak contoh ya tentang Buana Agung itu sendiri. Kalau gunung tadi itu adalah bagian dari dalam bumi, jadi tidak termasuk contoh dari Buana Agung. Buana Agung itu lebih ke mengacu kepada alam yang besar, misalnya langit, bulan, bintang, matahari, planet-planet. Planet-planet kan ada bumi, ada apa lagi planet? Ada Merkurius, Merkurius, Venus, Mars, Mars, Jupiter, Jupiter. Saturnus, Nah, ada Uranus, Pluto. Neptunus, Pluto. Aduh, pintar sekali ini Niputera ini. Lengkap sekali menjawabnya ya. Tepuk tangan dulu untuk Niputera dulu. Ya, ore ya. Jadi apa yang anak-anak sebutkan tadi sudah tepat sekali bahwa contoh dari Buana Agung itu adalah berhubungan dengan langit, bulan, bintang serta tata surya yang ada di alam semesta ini. Nah, jadi lawan dari Buana Agung di dalam agama Hindu itu ada diistilahkan Buana Alit ya, serta didik. Nah, jadi Buana Alit ini memiliki definisi. Buana itu alam tadi, sedangkan alit itu adalah kecil. Jadi Buana alit itu dapat diartikan adalah alam yang kecil ya. Contohnya kalau alam yang kecil itu adalah isi dari bumi seperti peserta didik Darsana Kade bilang tadi. Misalnya dalamnya ada gunung, ada laut, itu ada pohon-pohon, itu bagian dari Buana alit. Nah, sampai di situ paham nggak peserta didik definisi dari Buana Agung dan Buana Alit? Paham, Pak. Jadi, Paham, Pak. Oke, berarti kita bisa melanjutkan ke selanjutnya ya. Bisa, Ya. Pak. Bisa, Pak. Oke, selanjutnya kita akan memasuki, kalau tadi kita sudah memahami pengertian dari alam semesta itu sendiri, lalu sekarang kita akan memahami proses terbentuknya, terjadinya Buana Agung dan Buana Alit ya. Jadi di sini kita akan membahas dulu proses terbentuknya Buana Agung ya, yang pertama. Jadi proses terbentuknya Buana Agung itu terbentuk dari dua unsur utama, yaitu unsur perusa dan unsur prakerti. Nah, unsur perusa ini adalah unsur yang bersifat rohani, roh, ya.
Sedangkan prakerti itu adalah unsur yang bersifat kebendaan, Kebendaan. yang bersifat material. Nah, seperti Nah. ini contohnya ya. Jadi di sini unsur perusa prakerti merupakan unsur dasar yang menyebabkan adanya alam semesta. Nah, ketika kekuatan ini disatukan, maka terbentuklah alam semesta, di mana proses terbentuknya alam semesta itu dalam ajaran agama Hindu disebut dengan apa itu, Pak Darsana? Urna? Urna Nabawat, Ya, Pak. pintar. Jadi urna nabawat ya, dalam istilah bahasa Hindu-nya. Nah, ini proses fase terbentuknya alam semesta. Ini sangat panjang sekali ya. Berdasarkan dua kekuatan ini pula, kemudian timbul zat yang sangat halus sebagai alam pikiran cita. Setelah itu tercipta naluri, pengenal yang disebut dengan budi, akal, perasaan yang disebut dengan mana. Kemudian tercipta rasa keakuan atau ahangkara. Selanjutnya tercipta 10 indria yang disebut desendria. Dari desendria muncul lagi 5 unsur zat dengan sifat halus yang disebut pancatan mantra. Dari pancatan mantra lahir lagi panca mahabhuta, kemudian berkembang sehingga terbentuk Brahmanda atau planet yang salah satunya adalah bumi. Jadi anak-anak, jadi proses yang dilakukan oleh Sang Hyang Widi itu bukan secara langsung ada gitu ya, kayak disulap gitu, tapi dia membutuhkan sebuah proses yang tahap demi tahap dilakukan oleh Tuhan, seperti tahap yang ini, sehingga terciptanya alam semesta. Nah, kalau tadi kita sudah memahami tentang proses terbentuknya Buana Agung, itu adalah buana yang luas. Nah, sekarang kita akan mengetahui proses terbentuknya Buana Alit ya. Jadi Buana Alit itu tadi adalah alam kecil. Alam kecil itu terbagi menjadi 3 bagian ya anak-anak ya. Yang pertama itu adalah Eka Pramana, yang kedua adalah Dwi Pramana, dan yang ketiga adalah Tri Pramana. Ya, nah di sini kita lihat di gambar Eka Pramana itu digambar apa itu? Tumbuhan. Tumbuhan. Jadi anak-anakku, Eka Pramana ini adalah kelompok makhluk hidup yang tergolong tumbuh-tumbuhan, yang mana dia hanya diberi oleh Tuhan kekuatan adalah bayu. Kenapa diberi bayu? Karena tumbuh-tumbuhan tidak bisa bersuara dan berpikir, tapi dia diberi apa? Satu, Tumbuh berkembang, Pak. iya. Tumbuh Yang berkembang. menyebabkan dia berkembang apa? Yang menyebabkan dia hidup apa? Kenapa? Atman atau roh. Bayu itu adalah sama halnya dengan Atman, roh atau napas. Nah, di sini bisa Putri Asni lihat ya. Di situ bagian dari Eka Pramana itu ada 5 ya. Bisa dibacakan Eka Pramana. Eka Pramana ada 5, ada ya. tanah, yaitu tumbuhan dari bangsa rumput. Ya. Kemudian yang kedua ada lata, yaitu tumbuhan dari bangsa tumbuhan menjalar. Ya. Yang ketiga ada taru, yaitu tumbuhan dari bangsa semak dan pepohonan. Kemudian yang keempat ada gulma, yaitu tumbuhan dari sejenis pohon yang bagian luarnya berkayu keras dan bagian dalamnya berongga atau kosong. Dan yang kelima ada janggama, yaitu tumbuhan yang hidupnya menumpang pada pohon lainnya. Ya, jadi terima kasih ya. Iya, Putri Pak. Estini. Jadi dapat kita pahami dan sadari bahwa Eka Pramana ini adalah bagian dari tumbuh-tumbuhan yang tercipta di alam semesta ini. Lalu yang kedua, kalau tadi Eka Pramana, sekarang Dwi Pramana. Di situ digambarkan dengan seekor apa itu? Anjing. Seekor anjing. Jadi seekor anjing ini memiliki 2 kekuatan
yang diberikan oleh Tuhan. Yang pertama itu kekuatannya itu ada bayu. Tadi apa bayu? Ada napas. Yang kedua ada Napas. sabda. Sabda. Apa itu sabda? Suara. Suara. Nah, ini jenis-jenis dwi permana ya. Di sini kalau dalam bahasa Sanskertanya pasu ini digambarkan dengan apa ini, anak-anak? Hewannya apa aja? Ada apa itu? Kerbau, Ada Pak. kerbau Kerbau. dan Sapi. Sapi. Jadi itu bagian dari pasu ya, kalau dalam bahasa Sanskertanya. Nah, ini contoh yang kedua lagi, merga. Bisa lihat gambarnya apa itu? Macan. Macan dan Singa. Singa. Itu merga ya. Nah, ini sering nggak ketemu ini di lingkungan ini halamannya? Ya. Ular Ya, kobra. Pak. Ya, ular kobra ya, Sarista. Contoh yang lain ini apa? Ikan cupang. Ikan hias. Ikan hias disebut dengan mina ya dalam bahasa Sanskertanya. Jadi, di permana itu dapat kita golongkan menjadi 3. Di Putu Era bisa bacakan bagian-bagiannya. Iya, Pak. Ya. Bagian dari Dwi Permana ada swedaya, adalah hewan yang bersel satu. Ya. Ada andaya, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ada jarayuda, adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau menyusui anaknya. Ya, jadi itu bagian dari Dwi Permana ya, atau digolongkan dengan ciptaan Tuhan, yaitu hewan atau binatang. Nah, ini adalah materi yang ketiga adalah Tri Pramana. Itu digambarkan dengan apa ini? Manusia. Jadi Manusia. ya. Jadi Tri Pramana itu digambarkan dengan manusia, yaitu golongan yang diciptakan oleh Tuhan memiliki 3 kekuatan. Tadi bayu itu napas, sabda itu suara, dan idet itu adalah Pikiran. Jadi di dalam sloka menyatakan bahwa menjadi manusia itu sangatlah utama, karena dengan Tuhan memiliki kelebihan pikiran, dia bisa menolong dirinya dari keadaan samsara ya, anak-anak. Jadi kita sebagai manusia itu bersyukur ya tercipta karena dia memiliki kelebihan idep itu tadi. Nah, ini tadi penjelasannya. Ini manusia tadi ya. Manusia desendria ini di situ kaksuindria ada di mata, kemudian di telinga disebut dengan strotendria, kemudian granendria di hidung, kemudian wakindria di mulut, jihwendria di lidah, wikendria di kulit, kemudian gerbendria di perut, panindria di tangan, opastendria ini ya bagian kelamin dari laki-laki, kemudian bagian kelamin dari perempuan, payundria di anus, dan bandendria di kaki. Ya, sampai di situ ada pertanyaan anak-anak? Paham semua? Paham, Pak Guru. Paham ya, karena sudah paham, ini Bapak ada kasih tugas untuk anak-anak. Karena tadi Bapak udah menjelaskan, di sini ada 2 tugas. Yang pertama, tugas menjodohkan. Sebelah kanan ini, definisi dari ini. Yang ini ya, kanan ya. Kanan ke kiri ya. Jadi, dijodohkan maksudnya. Kotaknya. Paham nggak tugasnya? Lalu yang kedua, anak-anak akan membuat rangkuman singkat tentang apa yang tadi dipelajari, nanti akan satu orang lah akan mempresentasikan atau menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada malam hari ini. Silahkan dikerjakan. Ya, sudah? Oke. Sudah anak-anak? Kalau ini nanti dikumpul ya, ini nanti dikumpul, nggak usah ini. Nanti Bapak nilai. Nanti akan sedikit peserta didik memberi kesimpulan. Ya. Silahkan dikumpul
tugasnya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin ada satu orang presentasi memberikan sebuah kesimpulan tentang materi yang sudah Bapak sampaikan pada malam hari ini. Secara singkat aja ya. Ya. Siapa yang bisa? Putri Astini, bisa? Ya, kasih kesimpulan sedikit aja. Nah, Ya. jangan marah Pak ya kalau salah ya. Nggak apa-apa. Bapak nggak segalak itu lah. Ya, dari materi yang tadi dijelaskan Bapak itu yang dapat saya simpulkan bahwa Buana Agung itu adalah alam semesta. Kemudian Buana Alit itu adalah alam yang kecil yang ada dalam alam semesta itu. Yang termasuk Buana Agung di sana ada semua alam yang ada di atas semesta, ada planet-planet, ada bumi, ada matahari, ada langit. Kemudian Buana Agung itu isi dari alam semesta, misalnya ada danau, ada gunung, dan pohon-pohon. Itu aja, Pak. Oke. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian Putri Astini sudah mencakup kesemuaan yang sudah Bapak jelaskan. Artinya tadi peserta didikku semua sudah memperhatikan dengan baik ya tentang penjelasan dari Bapak. Ya, mungkin ini terakhir perjumpaan kita pada pertemuan ini, dan untuk minggu depan sampai jumpa ketemu lagi ya di minggu yang akan datang. Dan tetap semangat dan terus belajar ya di rumah. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, oke. Bapak tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om Sai. Terima kasih. Selamat malam ya. Santi Santi Om.